Tapi yang paling kita kaget ketika kita baca buku-buku mereka. Mereka secara makro ingin menghapus sejarah peradaban Islam. Diganti dengan peradaban mereka. Kami bangsa Habaib Ba'alwi tidak akan mengunggulkan seseorang di atas Faqih Muqaddam kecuali apabila orang itu jadi nabi, jadi rasul. Jadi artinya Faqih Muqaddam itu berarti lebih hebat ketimbang sahabat, lebih hebat ketimbang tabi'in, lebih mulia ketimbang tabi'in. Ini adalah kebohongan Ba'alwi dalam peradaban Islam. Dan sekarang sudah ada iklannya, sekarang sudah ada orang yang mempromosikan istilahnya tentang masalah Hadramaut dan Tarim, seolah-olah Hadramaut dan Tarim daerahnya Habib lebih hebat dari Madinah, lebih barokah ketimbang Mekah. Ini kesesatan yang harus diungkap. Di Palestina sudah ada gerakan mereka, Yosef Al-Haddad dengan ada yang marganya Asgaf dengan bin Smith itu mengadakan propaganda anti Arab, bahkan mengatakan bahwa Palestina itu adalah milik Aulia Israel. Jadi bahkan mereka setuju terhadap pendudukan Israel terhadap Palestina. Berarti mereka itu betul-betul kadzab, pembohong. Di sini beda, di sana beda. Saudara-saudara sekalian, kalau kita bicara yang masalah yang berkaitan dengan Ba'alwi atau Habaib, ini sebetulnya kalau saya baca dari awal, ternyata sebetulnya misi mereka itu sangat besar. Misi mereka sangat besar. Mereka tidak cuma untuk menghapus sejarah Indonesia. Tidak cuma untuk menghapus sejarah Wali Songo. Tidak cuma untuk menghapus adat budaya orang-orang Jawa dan orang-orang Nusantara, orang-orang Sumatera, orang Kalimantan, Sulawesi, orang Madura. Ini akan dihabisi semua adat budayanya. Sejarahnya juga akan dihabisi semua. Ternyata mereka itu bukan sekedar itu misinya. Tapi yang paling kita kaget ketika kita baca buku-buku mereka. Saudara-saudara sekalian, yang kita baca adalah mereka secara makro ingin menghapus sejarah peradaban Islam. Ingin menghapus sejarah peradaban Islam. Diganti dengan peradaban mereka. Dengan memunculkan satu tokoh-tokoh Habib yang kadang-kadang di framingnya lebih hebat daripada Imam Syafi'i, lebih hebat daripada Imam Bukhari, lebih hebat dari Imam Tirmidzi, lebih hebat dari Imam Hambali, dan lebih hebat dari Imam Ghazali, lebih hebat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini ingin menggeser peradaban Islam, bukan sekedar ingin menggeser Indonesia. Ingin menghapus peradaban Islam diganti dengan kalangan mereka, bukan sekedar ingin menghapus sejarah Nahdlatul Ulama. Ini kalau kita mau cerdas ke arah itu. Saudara-saudara kalian, saya kaget saudara sekalian. Di antaranya apa? Contohnya ada beberapa ulama yang dianggap pentolan daripada Habib. Ikut saudara-saudara kan, di antaranya yang paling terkenal adalah Al-Faqihul Muqaddam, yaitu ada Al-Imam Muhammad bin Ali Ba'alwi. Faqih Muqaddam itu framingnya, Faqih Muqaddam itu adalah lebih hebat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, lebih hebat daripada Imam Syafi'i, seorang mujtahid mutlak, tapi dia tawadhu. Jadi akhirnya karena tawadhu ikut mazhab Syafi'i. Ini saudara framing kedustaan daripada Habaib, menceritakan Faqih Muqaddam seolah-olah dia punya otoritas dalam agama lebih hebat daripada Imam Syafi'i dan Imam Bukhari. Itu bohong, ojo percaya sampai. Sampai buka kitab Al-Ghurar. Kitab Al-Ghurar, bagaimana Ba'alwi itu menjunjung tinggi Faqih Muqaddam sampai setinggi langit. Sampai ada kata-kata wala nufaddilu ahadan wala nufaddilu alaihi ahadan illa ayyakuna minal anbiya'i wal mursalin. Kami bangsa Habaib Ba'alwi tidak akan mengunggulkan seseorang di atas Faqih Muqaddam kecuali apabila orang itu jadi nabi, jadi rasul. Jadi artinya Faqih Muqaddam itu di atasnya adalah nabi dan rasul. Para nabi, para rasul setingkat kemudian adalah Faqih Muqaddam. Artinya Faqih Muqaddam itu berarti lebih hebat ketimbang sahabat, lebih hebat ketimbang tabi'in, lebih mulia ketimbang tabi'in, lebih hebat ketimbang Imam Syafi'i, lebih hebat ketimbang Imam Bukhari, lebih hebat ketimbang Imam Ghazali, lebih hebat ketimbang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini adalah kebohongan Ba'alwi dalam peradaban Islam, dan Anda harus tahu.
Maka diadakan penelusuran oleh para ulama. Kawit abad ke-13 seperti Syarif Anwar Rafiq. Kawit juga abad ke-14, contohnya adalah zamannya Salahuddin Al-Ayyubi. Sudah diadakan penelusuran para sulur bagaimana itu tentang masalah Ba'alwi, termasuk ulama-ulama zaman sekarang sudah menyelusuri tentang masalah Al-Faqihul Muqaddam. Ternyata apa yang dibicarakan diunggul-unggulkan oleh Ba'alwi dan Habaib tentang Faqih Muqaddam itu tidak benar. Faqih Muqaddam katanya dia adalah lebih hebat dari ibadah Imam Syafi'i. Muridnya nggak ada, fatwanya nggak ada, ijtihadnya nggak ada, buku kitabnya nggak ada. Jadi ini namanya waling gedabrus. Kenapa badan? Subhanallah, astagfir. Ini para sulur. Bahwasanya ulama-ulama mereka itu para sulur. Ada orang yang mengatakan bahwa katanya ada seorang ulama dari Maghrib datang di Hadramaut dan Tarim mengatakan bahwasanya yang namanya ulama Kiai Tarim dan Hadramaut, Ba'alwi dan Habaib itu katanya adalah mereka itu seperti atau menyerupai asbah bil malaikat, lebih menyerupai para malaikat daripada manusia. Framing yang tidak benar. Bahkan salah seorang habibnya mengomentari bahwasannya kalau Imam Maghribi itu tahu hakikat daripada kiai-kiai ulama-ulama Ba'alwi, mereka itu adalah a'zam minal malaikah, mereka itu adalah lebih agung, lebih hebat ketimbang malaikat. Ini kedustaan daripada orang Ba'alwi, Habaib yang harus dirungkat oleh kul kali panjenengan wong NU. Al-Habib ini bin ini, mereka itu adalah muhaddis, mereka itu adalah bertemu dengan Rasulullah, hadisnya itu adalah diriwayatkan langsung dari Rasulullah. Sampai saudara-saudara sekalian ada lagi di framing bahwa Al-Habib ini bin ini itu jamaahnya bukan sekedar dari manusia, sampai minal jin, ikut jin ribuan jin, termasuk ribuan malaikat, para wali, termasuk Nabi Khidir, beberapa Nabi hadir, setiap hadir, setiap ada majelisnya Habib itu. Ini framing kedabrus, jangan percaya ini. Ini akan menghancurkan peradaban Islam. Subhanallah, ini yang akan dihapus, Pak. Termasuk bahwasannya akan memalingkan orang Islam dari Mekah dan Madinah ke Hadramaut dengan Tarim. Sekarang sudah ada iklannya, sekarang sudah ada orang yang mempromosikan istilahnya tentang masalah Hadramaut dan Tarim, seolah-olah Hadramaut dan Tarim daerahnya Habib lebih hebat dari Madinah, lebih barokah ketimbang Mekah. Ini kesesatan yang harus diungkap. Astagfirullah. Kalian harus tahu ada satu makalah di situ. Ya, kata Habib mengatakan bahwasanya yang namanya Hadramaut itu penuh dengan barokah. Ketika berdoa pasti dikabul. Walaupun berdoanya di WC hanya nil fudul untuk buang air besar. Kehebatan daripada Hadramaut itu tidak dimiliki oleh daerah-daerah yang lain. Sekarang mulai ada seorang Habib yang menggeser Masjidil Aqsa. Katanya apa? Katanya yang namanya kota suci bagi kami ada 3. Satu adalah Makkah, nomor 2 Madinah, nomor 3 itu adalah Tarim dan Hadramaut. Niki Masjidil Aqsa pun boten wonten, Pak. Akhirnya ada framing menggeser Madinah, nanti akhirnya menggeser Makkah. Menggeser Madinah apa? Ada sebuah cerita. Sampai buka di batang kitab Al-Fawaidul Mukhtarah karangannya Habib Zain bin Smith. Sampai buka, sampai mesti kaget, Pak. Di batang fadilah tentang masalah Hadramaut dengan Tarim mengatakan bahwasannya para sedulur, bahwasannya para sedulur ada ceritanya seorang Habib yang mau haji. Mau haji, begitu mau berangkat haji itu katanya dia ditemui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di perjalanan ditemui oleh Rasulullah, termasuk juga ribuan malaikat, termasuk juga ribuan para wali, termasuk juga Nabi Khidir datang, para wali datang, termasuk wali sing taksi urip taksi gesang toko kabeh. Pripun ngendikane? Akhirnya Kanjeng Nabi ngendika, kowe arep endi? Arep haji, ziarah ning Madinah. Wis ora usah.
Kowe balik kabeh mana ning omahmu, rujuka ila baladika iku anfa. Kembalinya kamu ke kota kamu, ke daerah kamu, Hadramaut dan Tarim, lebih manfaat daripada datang ke Madinah. Ini kebohongan dan kedustaan yang nyata. Mencoba-coba Ba'ali menggeser Madinah ke Mekah, yang lebih diunggulkan adalah Hadramaut dan Tarim. Ini penyesatan, Pak. Masya Allah. Ada yang mengatakan bahwasanya di Tarim itu seperti ini, seolah-olah lebih hebat. Apalagi saudara-saudara sekalian, di sana ada kuburan palsu. Kuburannya Nabi Hud sudah dipalsukan di Hadramaut. Itu dipalsukan, sudah dipalsukan, bukan sekedar diziarahi. Bentuknya seperti Ka'bah, dan ternyata mereka, Ba'ali dan pengikutnya, dan kebanyakan dari Indonesia dan Malaysia, itu mengadakan tawaf mengelilingi makom Nabi Hud, memalingkan masyarakat Islam untuk berpaling ke Hadramaut, jangan sampai datang ke Mekah dan Madinah. Kemudian ada kata-katanya mengatakan bahwasanya dalam rangka daf'ul madar, yaitu adalah menolak kemadorotan, menolak bahaya, wajalbul manafi', termasuk menarik kemanfaatan, maka yang dilakukan oleh para ulama kami lebih mengunggulkan, lebih mengutamakan ziarah dumateng Nabi Hud yang ada di Hadramaut dan Tarim daripada ziarah dumateng Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini adalah kata-kata yang menyesatkan, karena kuburan Nabi Hud di Hadramaut dan Tarim itu palsu. Boten wonten isi, Pak. Itu para syekh Rasul. Jadi ini mencoba untuk secara makro, yaitu menggeser peradaban Islam. Maka yang dianggap salafus soleh oleh mereka itu tidak sama salafus soleh munggu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sampean buka kitab Siratus Salaf, itu kalangan daripada Ba'alwi, ikut definisi daripada salaf menurut mereka itu tidak sama dengan definisi salaf menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama, tidak sama. Saudara-saudara kalian, sampai di Indonesia berusaha untuk menghapus Indonesia, adat budaya Indonesia di kafir-kafir, persis koyo Wahabi. Jadi yang paling berbahaya bagi kalian itu adalah ada dua, satu Wahabi, nomor duanya Wahabib. Gila Wahabi sarang Wahabib. Para syekh Rasul ini kedua-duanya sama, ingin menghapus sejarah Indonesia. Mulai pertama para syekh Rasul ditemukan manuskrip oleh para ulama-ulama yang ada di situ Bondo. Bahwasanya para syekh Rasul, yaitu diantaranya Syekh Azaim, menemukan satu manuskrip tua di mana di situ dinyatakan bahwasanya Belanda sudah mengadakan kesepakatan di antaranya dengan para Ba'alwi untuk menghapus sejarah Wali Songo, seolah-olah Indonesia itu Wali Songo tidak ada, seolah-olah Wali Songo tidak ada kiprahnya. Indonesia itu seolah-olah negara yang tak bertuan, daerah yang tak bertuan, dan pada akhirnya dicaplok oleh mereka. Di antaranya adalah oleh keluarga mereka, satu genetika, yaitu adalah Ba'alwi dan Habaib. Itu satu genetikanya sama dengan Belanda. Ini yang Anda harus tahu. Wali Songo dihapus. Makanya pada waktu zaman dulu Robito Alawiyah termasuk para Habib mengadakan gerakan anti Wali Songo. Wali Songo bakal dihapus semua. Nasabnya katanya susah, nasabnya palsu, nasabnya ini dipalsu-palsu. Iki putul Kanjeng Nabi sing asli dipalsu-palsu. Dheweke wong Yahudi malah ngaku-ngaku putul Kanjeng Nabi. Gusti Allah ini bendun apa mboten? Bendun apa mboten? Dirungkat teng Gusti Allah minal maghrib ilal masyriq minal jannati ilal nar. Mungkin apa mboten? Dirungkat gak ono sing bisa jawab. Maka dan itu para syekh Rasul, ini adalah bukan sekedar perjuangannya seorang Ki Imaduddin, bukan perjuangannya seorang Abbas, tapi ini kudur iradati Gusti Allah mengungkap rekayasa kebusukan orang Yahudi di dalam merekayasa agama Allah dan sejarah yang ada di Indonesia. Iki kemenangan sampean dari wong Islam, kemenangan NU niki, Pak. Cuma sayangnya wong NU ini masih akeh sing muhibbin. Dimenang-menangaken malah pengennya kalah. Para syekh, para sedulur, subhanallah, mencoba untuk menghapus Indonesia yang namanya sejarah bukan sekedar Wali Songo saja, tetapi para syekh, para rasul, situs-situs yang berkaitan dengan Wali Songo dikaburkan semua. Setelah dikaburkan nanti akan dihapus semua. Mulai daripada status Wali Songo diganti dengan Habib. Wali Songo itu Habib, baik pulau, oh Syekh Abdul Karim. Syarif Abdul Karim itu Syarif ingkang wonten dhumateng Imogiri, di Met Mantu dhumateng Mataram.
Mila kula niku wonten keturunan Mataram, cuma macam-macam ki wong Solo. Kina mboten? Para sedulur sedaya mawon. Niku Syarif Abdul Karim dihabibaken jenenge Al-Qadi bin Yahya. Syarif Hidayatullah dihabibaken bin Yahya, Habib bin Yahya. Masya Allah. Para syarif para rasul. Situs-situs yang kayak di Bonang itu adalah situs-situs yang tadinya di makam-makam nisan tidak ada namanya. Sekarang sudah habib semua. Situs yang ada di Demak termasuk di Sunan Ampel. Iku hati-hati panjenengan pengkaburan sejarah Wali Songo dan pada akhirnya penghapusan sejarah Wali Songo itu memang sudah ada agenda dengan Belanda dan Ba'alwi dan para penjajah zaman dahulu sampai detik ini masih berlaku. Terlalu lama dibiarkan oleh pengurus NU, terlalu lama dibiarkan oleh kiai NU, maka akhirnya NU ini entek, Ahlus Sunnah wal Jamaah entek. Habib sing muncul dengan kesesatannya, maka daripada nunggu suwe engkone Indonesia entek disit telas rin NU ini telas, Ahlus Sunnah wal Jamaah telas, maka kita bergerak bersama mendirikan perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah untuk memblokir itu semua. Ternyata dengan ada Laskar Sabilillah dan PWI baru kita sadar, oh ternyata Banser ya ono Banser Habib, ono Banser Basim. Oh, ono Banser Habib, ono Banser Mbak. Lo bisa kata semuanya sih kok Banser Habib, Banser Basim. Ya iyo, iki Banser judi Banser NU, Mbah Hasim di elek-elek kintel mawon, Habib disinggung ngamuk-ngamuk berarti Banser Habib bente. Gimana betul? Lomba Hasim dielek-elek kok nganti Ba'alwi Habib ono sing ngendi kok Hasim itu bukan orang alim, orang bodoh, kurang ajar. Ini orang diem aja. Bangsane meneng baik pengurus NU ini kintel mawon. Habis nama baik NU para sahabat Rasul. Iku Habib dielek-elek kintel mawon, ulama dielek-elek kintel mawon. NU dibelokkan sejarahnya diam saja. Ansor Banser di PKPKI diam saja. Tapi kalau Habibnya disenggol ngamuk-ngamuk, ente ini Bansernya Basim apa Banser Habib? Orang bisa jawab kampleng isi-isi sampean. Paham nggak? Masya Allah. Kalian itu membela negara takut, membela Habib nggak takut, keterlaluan sampai. Saya anggap kalau ada orang semacam itu pengkhianat, pecundang bukan pejuang. Membela NU kalian itu takut, tapi membela Habib itu kalian nggak takut marah-marah sama orang, bahkan berani berantem dengan sesama NU. Potongan opo ki menusa. Ini harus disadarkan. Gimana badan? Membela Banser nggak mau, membela NU nggak berani, membela Ahlus Sunnah wal Jamaah nggak berani, membela Imam Syafi'i nggak berani, membela agama nggak berani, bela negara dan bangsa tidak berani, bela Habib ngamuk-ngamuk berani, pecundang pengkhianat. Kenapa? Subhanallah, Indonesia. Pantesan Belanda bisa menjajah sampai 350 tahun. Pantesan kata Jenderal Sudirman mengatakan, berikan saya peluru 10. 1 untuk musuh, 9 untuk para pengkhianat. Memang seperti ini kejadiannya. Astagfirullah. Kenapa badan? Kenapa badan? Berusaha menghapus semuanya, termasuk juga menghapus tentang masalah sejarah Islam di Indonesia. Itu sudah mau dikaburkan, mau dihapus semuanya, dan itu upaya itu sudah ada. Dalam rangka apa? Perebutan daripada tanah Indonesia. Karena Indonesia itu negara kaya. Indonesia itu negara kaya. Sing kerek niku rakyate. Nek dadi Indonesia negarane sugih napa mboten? Mung rakyate kerek. Negarane sugih rakyate kerek. Indonesia negara sugih, Pak. Maka itu rebutan. Ini saya yakin, ini dalam rangka perebutan Indonesia, termasuk dengan Ba'alwi. Ini saya pernah ada melihat catatan, ada membaca catatan, ternyata itu hubungannya ada dengan Belanda dan Inggris sampai sekarang, termasuk Zionis. Kita sebagai rakyat Indonesia harus waspada. Benar atau tidak itu ceritanya, tapi harus waspada. Karena gelagat ke arah itu memang sudah kebaca. Maka itu hati-hati panjenengan. Para sahabat Rasul, maka alhamdulillah kalau seumpama panjenengan juga peduli terhadap negara, peduli terhadap NU, nah tutup ulama, mari kita bergerak bersama-sama. Dan kemudian setelah itu kemudian tolong adat budaya Jawa, panjenengan punya adat budaya, ya, direkatkan kembali. Kalau ada Maulid Nabi nggak mesti harus pakaian putih-putih.
Atau kupluke putih mboten mesti. Wis ngangge niki ngangge blangkon kupluke rengkep. Mila santri kula mboten angsal ngangge sing putih-putih wis ngangkone ireng-ireng bae lah nasionalisme. Senajan putih ingkang petak ning mboten sampun, sami mawon. Kinapa ten? Tapi berusaha panjenengan melekatkan kembali blangkon. Meramaikan blangkon, nggih. Go blangkon. Jadi panjenengan semua at-tamassuk biwazifatil mutaqaddimin ingkang wonten dumateng Indonesia, para leluhur Indonesia. Itu yang namanya belangkon, pakaian Jawa. Itu kalau seandainya gending-gending semacam ini, itu segera dirapatkan kembali dengan Islam, dilekatkan kembali dengan Islam, karena ada upaya menjauhkan adat budaya yang sudah diciptakan oleh para ulama para wali, dijauhkan dari nilai-nilai Islam, dijauhkan dari syiar Islam, seolah-olah adat budaya itu tidak Islami, padahal adat budaya itu menurut sejarah, data fakta sejarah, kata Pak Agus Sunyoto, itu adalah ciptaan para ulama para wali. Jadi dengan 3 faktor, 1 secara kajian ilmu nasab dan sejarah nasab, nomor 2 secara filologi dengan pakar filologi, dan nomor 3 secara uji laboratorium. Habaib Ba'alwi bukan cucunya Rasulullah. Melek napa mboten? Kupinge bolong mboten? Jadi kalau panjenengan masih meyakini Habaib itu cucunya Rasulullah, itu dosa besar, mboten angsal. Nggih, mboten angsal nggih. Genetika Kanjeng Nabi kanan, genetika Habib kiri. Kepanggi napa mboten? Belok kanan kali belok kiri kepanggi mboten? Nah itu, dan ternyata mereka dari 190 lebih daripada kaum Ba'alwi atau Habaib, ternyata adalah genetikanya Yahudi Askenazi. Paham? Maka mereka orang Arab. Mereka bukan orang Arab, mereka orang Eropa Timur. Cuma datang ke Irak kawin dengan orang Arab sehingga anaknya mirip Arab. Datang ke Hadramaut kawin dengan orang Hadramaut Yaman, akhirnya juga mirip tapi dari bapak bukan Kaukasia, Eropa Timur. Paham mboten? Lo bisa kados ngoten. Yo, makanya Ba'alwi yang ada di Palestina, Ba'alwi yang ada di Palestina diantaranya Yosef Al-Haddad. Al-Haddad Ba'alwi nomor sana. Yosef Al-Haddad. Dengan ada satu lagi marganya Assegaf dan bin Smith, itu mengadakan propaganda di Palestina anti Arab. Berarti mereka bukan Arab. Paham? Kalau di sini mereka nggak berani anti Arab karena mengklaim dirinya cucunya Rasulullah. Rasulullahnya orang Arab. Paham bukan? Tapi di Palestina sudah ada gerakan mereka. Yosef Al-Haddad dengan ada yang marganya Assegaf dengan bin Smith itu mengadakan propaganda anti Arab, bahkan mengatakan bahwa Palestina itu adalah milik aulia Israel. Jadi bahkan mereka setuju terhadap pendudukan Israel terhadap Palestina. Berarti mereka itu betul-betul kadzab, pembohong. Di sini beda, di sana beda. Makanya kalian harus hati-hati. Dan ini kita kebagian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kebetulan banyak Ba'alwi di Indonesia, ya khususnya di Solo, kali di Karanganyar, Pekalongan, Malang, kata tentang Indonesia. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita terus berjuang. Kita berjuang. Barangkali ini adalah lahan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu lahannya Belanda, dulu lahannya ada Portugis, lahan lagi adalah zaman bah kita PKI. Ada lahan lagi masalah ini. Nah, sekarang kita punya lahan untuk berjuang. Apa? Baik, maka saya harapkan supaya masyarakat Karanganyar, saya ketuk pintu hatinya orang Karanganyar, Sukoharjo, Solo, Sragen, untuk kembali kepada pangkuan Ibu Pertiwi, kembali kepada pangkuan para ulama para wali. Jadi sebetulnya Ba'alwi dan Habib ini kualat sama cucunya Rasul. Mereka mengaku cucunya Rasulullah padahal mereka nggak tahu kalau di depan mereka banyak cucunya Rasulullah yang Gusti Allah benduna pembuatan. Maka waktunya dirungkat oleh Allah, dan pasukan Allah adalah kita semua, perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah. Dinamakan hadza wa ufawwidu amri ilallah wallahu basirun bil ibad wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.